Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semuanya. Hari ini ada unit PCX 160 dengan keluhan motor tarikan awal ngeredek. Aduh, ya ampun, kenapa aku bisa ketawa, teman-teman? Nah, jawabannya adalah gini nih. Saya kasih tahu ya. Ini motor keluaran bulan 8 tahun 2022 dan sekarang ini udah menginjak bulan Desember. Berarti motor ini usianya baru 4 bulan, akan tetapi tarikannya udah gredek. Nah, penyebab gredek ini adalah apa gitu kan? Ini motor baru loh bos, masa iya 4 bulan udah gredek? Gimana sih pabrikan, ya kan? Harusnya kan minimal lah katakanlah 1 tahun gitu kan motor gredek, karena di dalam sininya kotor, itu wajar. Ini motor masih baru bos, 4 bulan gitu kan. Nah, sini tak kasih tahu. Kalau kita lihat sekilas di motor PCX 160 ini, nah fanbelnya udah lebar-lebar, kokoh, ini bagus, ini mantap, dengan gerigi luar dalam ya, anti slip. Puli depan, ini puli depannya udah lebar-lebar ya. Ini bosnya juga nggak kocak ya, masih sepan. Nah, ini nggak ada masalah nih di bagian sini nih ya, nggak ada masalah. Ini juga nggak ada masalah, ininya masih bagus, tutupnya ya. Ini tutupnya nggak ada kocak-kocak. Oke, nggak ada kocak kanan kiri ya, masih bagus jos. Yang jadi masalah adalah di bagian puli belakang. Nah, kenapa saya katakan puli belakang? Nah, karena ini teng lonceng puli belakang ini ada 3 kampas. Nah, sekarang gini, kita perhatikan di sini nih. Ini adalah lonceng PCX 160. Nah, bisa nggak kita berkaca dari motor Vario 125, Vario 150, atau enggak PCX 150 ya, dengan lubang. Nah, lubangnya banyak. Ini cuma 2 lubang ya toh. Dari versi sebelumnya saja lubangnya banyak masih gredek. Lah, ini lubangnya malah dibikin 2. Nah, gimana debunya mau keluar? Nah, yang bikin motor ini gredek atau slip adalah karena di sini banyak debu. Debunya mau keluar dari mana ya kan? Harusnya nih ya, aku punya masukan nih buat pabrikan. Harusnya di versi yang terbaru PCX 160 ya, apalagi kan ini motor udah naik spek kan. Yang dulunya 150 sekarang udah jadi 160. Harusnya ini lonceng dibikin spesial bos pabrikan. Dibikin misalkan nih dindingnya ini ketebalan lonceng ini ditebalin lagi, terus lubangnya ini diperbanyak. Kan intinya dalam perhitungannya adalah bobotnya sama, kan bisa seperti itu bos ya. Lah, kalau seperti ini gimana debunya mau keluar? Di versi sebelumnya aja dengan lubang yang banyak itu gredek lah, apalagi ini debunya nggak bisa keluar ya toh. Nah, ini yang utama adalah di sini. Dan yang kedua adalah di bagian di bagian kampas gandanya bos. Ini kenapa motor 160 cc kampas gandanya modelnya masih pakai yang motor mocil-mocil. Kampas gandanya lo kuwi lo nggak dipanjangin lagi, nggak dilebarin lagi. Lah, gimana daya cengkramnya lebih kuat kalau kayak gini? Nih, tak kasih contoh nih. Nah, kemarin aku ada kasus motor Beat FI Eco. Ini kampas gandanya kletek bos. Nah, kalau kita jejerin seperti ini, coba kalian lihat ya kan, loh, daging kampasnya ini bisa dikatakan panjangnya sama, lebarnya
bisa dikatakan sama juga. Terus apa yang mau dibanggakan di motor PCX 160 ini? Apabila alat-alatnya saja, part-partnya itu masih menggunakan atau metode dengan motor-motor mocil sebelumnya, ya kan? Masa iya kampas ganda Beat FI sama PCX 160 dibikin sama daging kampasnya? Yo, ya nggak ada pembeda, ya kan? Ya wajar kalau motor ini pasti bergetar. Karena apa? Karena daya cengkramnya kurang, motornya tambah berat, cc-nya udah naik, akan tetapi daging kampasnya sama dengan motor-motor kecil. Ya gimana nggak getar-getar? Daya cengkramnya kurang, power mesin udah bagus, bobotnya nambah. Secara logika ya ini pasti bergetar. Dibersihin nggak lama, 2 bulan 3 bulan pasti bergetar lagi. Karena apa? Nah, debunya tidak bisa keluar karena lubangnya cuma 2. Tambah-tambah daging kampasnya pakai metode motor mocil. Harusnya nih ya dari pabrikan itu membuat sesuatu yang beda. Misalkan daging kampasnya ini dipanjangin sedikit atau enggak dilebarin sedikit seperti itu. Jadi daya cengkramnya itu lebih kuat, bos. Kalau kayak gini ya wis piye, motornya udah bagus, cc-nya udah naik, ya kan, part-part yang lain udah bagus, tapi di sininya loh yang kurang bagus. Padahal secara logika ini adalah faktor yang paling terpenting. Gimana nggak penting? Ya, lonceng ini buat mentransfer tenaga ya dari mesin ke roda. Nah, penghubungnya adalah apa? Kampas ganda ini penghubungnya, bos. Kalau kampas gandanya pakai metode motor-motor mocil seperti inilah, lantas piye toh? Orang no dibangga toh? Padahal saya sendirinya tak kasih tahu nih ya, bos-bos. Aku pengguna motor PCX yang di sebelah sana tuh, PCX 150 lama. Nah, di PCX terbaru ini saya berharap ada pembeda. Misalkan ininya dibikin panjang, dibikin lebar, terus lubangnya ini dibikin banyak dengan cara ininya dipertebal lagi. Yang penting kan beratnya sama, kan kayak gitu. Padahal saya penuh harap banget ini motornya udah keren seperti ini, tapi kok nggak ada pembeda seperti itu. Ya sama saja lah. Lah lantas kita mau membanggakan apa? Nggak ada yang dibanggakan. Ya paling apa, model keren, power naik, yang lain-lain ini udah bagus, tapi hanya di sini doang nih kelemahan. Nah, ini masukan nih buat pabrikan-pabrikan. Nanti kalau bikin motor lagi cc 175 atau 200 itu kan dibikin pembeda lah antara motor yang mahal, motor yang sedang, motor murah, itu dibikin pembeda lah seperti itulah. Masa nggak ada bedanya sedikit pun? Ya mungkin kalau misalkan tapak sepatunya ini mungkin beda, tapi kan yang saya maksud adalah ininya, bos, daging kampas gandanya ini yang saya maksud. Bukan kampas gandanya sama, bukan, tapi ininya loh, dagingnya sama ininya juga. Lah 2 lubang, debunya mau keluar gimana? Orang yang 5 lubang saja masih ngeredek, ini malah dibikin 2 lubang, ya kan kayak gitu. Tuh, yang kayak emosi, bos. Sorry ya. Ya intinya kayak gitulah buat pabrikan-pabrikan ya. Nanti kalau bikin motor dibikin yang lebih sip lagi, lebih bagus lagi. Itu saran dari saya pribadi ya. Dan juga saya mewakili dari beberapa temen yang mengeluhkan motor PCX kok getar-getar seperti itu. Nah, ini saya sampaikan nih, semoga YouTube saya bisa dilihat sama para petinggi-petinggi AHM ya. Pokoknya sukses terus lah ya, bikin inovasi-inovasi terbaru. Tapi ya itu tadi, dibikin pembeda partnya, motor yang menengah ke atas sama motor yang menengah ke bawah.
Oke guys, cukup dari saya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oke. Matur nuwun.